Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat guru kita yaitu Bapak Ustaz Nafis Al-Qutubi dari Depok. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di tempat ini. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barokah, Bapak Habib Ali Al-Hadi. Yang kami hormati para sesepuh dari DKM Al-Barokah, Pak Haji Ul Kasum. Yang kami hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Indonesia beserta jamaah. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Asy'ada bersama jamaah. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Barokah, ibu-ibu beserta jamaah. Dan yang kami hormati para jamaah semuanya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang sama-sama hadir di Masjid Al-Barokah ini dalam rangka pengajian yang insya Allah dilaksanakan sebulan sekali setiap malam Jumat yang terakhir di setiap bulan. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam serta dengan nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat sehat inilah alhamdulillah kita sama-sama hadir ke Al-Barokah ini. Salawat dan salam akan dilimpahkan kepada junjungan Allah yaitu Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi-tabi serta umatnya sampai akhir. Baiklah, akan kami bacakan susunan pengajian bulanan atau susunan pengajian gabungan di Masjid Al-Barokah ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ratib, yang ketiga pengajian atau ceramah, dan yang keempat doa dan penutup. Untuk mengawali pengajian pada malam hari ini, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya pembacaan tahlil yang akan langsung dipimpin oleh Ketua DKM Al-Barokah Bapak Habib Ali Al-Hadi, dilanjutkan dengan sambutan dari DKM Al-Barokah. Dengan segala hormat kepada Bapak Habib Ali Al-Hadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاث مرة من سورة التوحيد والمعادلة للقبول وإلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا أن اجتمعنا هنا بسببهم المرحوم والمرحومة أهل القرية ومكة يوم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا
الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وعلى آله. Alhamdulillah jamaah sekalian, setelah mengadakan pembacaan tahlil dan mengingat Fatihah untuk para ahlul qaryah Komplek Ijuk Permai dari saudara-saudara kita, dari ayah ibu kita yang tak tiada dan saudara kita yang tidak tahu tetangga kita. Pada kesempatan malam hari ini, sebelumnya yang saya hormati tamu kita atau guru kita Bapak Ustaz Nafis Al-Qurtubi, alhamdulillah beliau dari Depok sudah nyampe di majelis kita. Yang kedua juga yang saya hormati para bapak penasihat DKM Masjid Al-Barokah, Bapak Haji Umi Kasum, Bapak Musa Haji dan Sanusi, dan juga para hadirin dan hadirat yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah semoga langkah-langkah bapak-bapak dan ibu semua ke masjid akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan saya sebagai Khadimul Jami Al-Barakah memberikan beberapa maklumat yang alhamdulillah insyaallah akan saya bacakan satu persatu karena waktu sudah 8:30 biar cepat, karena setelah saya langsung acara inti ceramah daripada Ustaz Al-Qurtubi. Yang pertama, sesuai isi rapat terbatas DKM Al-Barokah pada tanggal 29 Desember dihasilkan beberapa kesepakatan, yaitu yang pertama, untuk kegiatan pengajian majelis taklim ibu-ibu, DKM Masjid Jami Al-Barokah akan memberikan bantuan pendanaan untuk pengajar sebesar 500.000 untuk 1 bulan. Ya, Jadi dari DKM Masjid Jami Al-Barokah memberikan bantuan pada majelis taklim ibu-ibu yang hari Selasa untuk pembiayaan ustaz sebesar 500.000 rupiah. Nanti mungkin akan kita berikan pada Ibu Begi ya. Jadi, dalam hal ini saya minta kaum ibu pengajiannya coba untuk hari Selasa ini jadikan pengajian gabungan, Bu. Jadi jangan ada kesannya tuh anak dari masjid RW 11 aja banyak kan ibu-ibunya. Enggak, saya minta ini masjid ini kita bersama, Bu. Enggak ada perbedaan antara RW 11 dan RW 7, enggak ada. Untuk masjid tidak ada perbedaan. Masjid ini punya hakul muslimin. Punya orang muslim masjid ini. Enggak ada punya RW 11 dan RW 7, enggak ada. Ya. Jadi kami DKM universitas semua bebas. Punya siapa aja. Jadi saya minta baik dari pengajian ibu yang dari Khairul Nisa ataupun dari As-Saadah, jadikanlah hari Selasa itu hari pertemuan silaturahim antara ibu-ibu pengajian. Karena kami membantu, dari kami membantu. Mungkin insya Allah kalau sudah normal kembali kondisi keuangan kami full selama 1 bulan kita akan menanggung biaya ustaz. Jadi untuk sementara ini kami menanggung hanya untuk 2 kali pembayaran aja. Jadi saya minta sekali lagi untuk pengajian Khairul Nisa dan As-Saadah, jadikanlah hari Selasa itu hari bergabungnya pengajian ibu-ibu yang ada di Komplek Kosrat Ijuk Permai. Nah, maklumat yang kedua terkait dengan bocornya kubah masjid. DKM Jami Al-Barokah akan segera memperbaiki terkait dengan hal-hal dan beberapa tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama, menutup rembesan di antara 2 bagian kubah, bagian dalam dan bagian luar, dan mengalirkan air yang keluar kubah tersebut. Karena selama ini ketika hujan turun, air masuk melalui kubah bagian luar dan masuk ke sela-sela bagian kubah dalam. Dan air hujan tersebut merembes ke bawah dan merusak plafon dan tembus ke lantai 1 Masjid Al-Barokah. Ini pekerjaan pertama yang akan dilakukan oleh DKM Masjid Jami Al-Barokah. Adapun pekerjaan yang keduanya adalah memperbaiki kebocoran yang ada pada kubah. Karena hal yang kedua ini sangat besar biayanya. Kita akan memperbaiki sementara biar kita bisa sholat dengan aman. Air yang pertama biar kita alirkan dulu keluar. Dan pekerjaan ini akan kami laksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.
Mudah-mudahan niat baik PKN Jam'i Masjid Al-Barakah akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya minta partisipasinya dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk selalu membantu kami dalam merapikan dan menjaga pembangunan Masjid Jam'i Al-Barakah. Mungkin sekian saja sambutan dari saya. Satu lagi ada, dengan terpilihnya Ketua MUI kemarin Ustaz Muhyiddin, alhamdulillah MUI Cijunjung, beliau berinisiatif untuk menggabungkan seluruh DKM-DKM yang ada di komplek yang ada di Desa Cijunjung Permai. Ada 32 masjid dan 60 mushola. Masya Allah, yang beliau sangat bagus, dia menggabungkan masjid-masjid yang ada di Desa Cijunjung. Jadi nanti ada program subuh keliling, program salat subuh keliling, nanti bisa di masjid sana, masjid sini. Dan alhamdulillah untuk Pak Guyubanya Al-Fakir mendapat tugas lagi. Jadi ketuanya saya sendiri nanti, ketua BKM dari Cijunjung, saya terpilih lagi untuk menangani, menjadikan khadim daripada DKM-DKM yang ada di Desa Cijunjung. Mungkin nanti dengan adanya persatuan ini akan menambah kekuatan muslimin yang ada di Cijunjung, khususnya di desa kita ini. Nah, mungkin saya cukup sekian karena waktu sudah cukup malam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Al-Barakah Bapak Habib Ali Al-Hadi yang telah tadi membacakan tahlil, dilanjutkan dengan sambutan dari sebagai Ketua DKM Masjid Al-Barakah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu untuk ceramah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Nafis Al-Qutubi dari Depok. Insya Allah Ustadz kita tutup aja nanti dengan doa dilanjutkan ya Ustadz. Jadi sekali lagi insya Allah sekarang mari kita dengarkan bersama ya, ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nafis Al-Qutubi dari Depok. Dengan segala hormat kepada Ustadz, kami silakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أغننا بالعلم وجعلنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. آمين آمين يا رب. Hadratil Mukarramin yang saya hormati dan muliakan para alimul ulama, para kiai, para habaib, para asatidz wa asatijah, terkhusus guru kita bersama Al-Habib Ali bin Husain Al-Hadi
Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan buat beliau, keberkahan dalam hidup, panjang umur, dan mudah-mudahan segala hajatnya senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kepada guru kita, sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Umum Kasum, Bapak Ustaz Haji Endang Sanusi, Hanul Kiram Bapak Ustaz Saiful Bahri, Bapak Ustaz Arifin, dan juga aparatur pemerintahan, Bapak Lurah, ada Lurah, Bapak RT, ada RT, mana RT, mana RT, ada Alhamdulillah, Bapak RW, ada RW, Ibu Pimpin Masjid Ta'lim, ada semua, hadir semua, Alhamdulillah. Kepada para jamaah hadirin hadirat yang mau kita sebutkan satu persatunya, namun tidak merasa hormat dan takjim saya kepada para jamaah sekalian. Puji dan syukur hadirat milik Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat-sangat indah dan mulia ini, di malam yang sangat mulia, di dalam satu minggunya yang baginda Rasulullah sebutkan malam Sayyidul Ayyam, penghulunya malam, rajanya malam. Allah berikan kesempatan kita untuk berkumpul, bermunajat, berzikir di masjid yang mulia. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini dijadikan asbab turunnya hidayah, inayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga tentunya kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Bu, kalau saya panggil sekali Bu, Ibu nyaut iya. Kalau saya bilang Bu, dua kali Ibu nyaut ya. Kalau 3 kali, 3 juga Bu ya. Biar seger. Maklum kalau ngaji maklum ibu-ibu takutnya biasanya ya sering bikin tausiah sendirian. Beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ada yang tausiah insya Allah akmal. Nggak ada yang bergerak, nggak ada yang ngobrol. Pasti lihat tahu-tahu matanya merem. Tidur, itu kebiasaan bapak-bapak di kampung saya. Kalau di sini mah insya Allah kagak beda. Bu, alhamdulillah masih segar. Biar semangat. Kita berkumpul di tempat ini, di Masjid Jami Al-Barokah yang kita cintai, tidak lain dan tidak bukan adalah membahagiakan hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengembirakan hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena salah satu kecintaan baginda Rasulullah adalah senangnya beliau ada di majlis ilmu, di tempat berzikir seperti ini. Bahkan dari Anas bin Malik dijelaskan, "Jika amartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilmi aw majalisul zikri. Jikalau kalian menjumpai taman surga, kata baginda Nabi, farta'u, suruh mampir. Ya, sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, taman surga itu apa?" Rasul pun menjawab, yang dimaksud dengan taman surga adalah majlis ilmu ataupun majlis zikir. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau misalkan ibu nanti mau ke warung, pagi-pagi mau belanja sayuran, tiba-tiba ada tetangga lagi siram bunga, ibu dipanggil sama tetangga ibu, "Bu, kesini sebentar mampir." Kalau mampir sebentar apa lama? Sebentar apa lama, Bu? Kagak ada. Kalau misalkan sampai dia bermalam namanya ngendong. Paling juga setengah jam, paling
paling lama 1 jam namanya mampir. Jadi kita suruh mampir ke taman surga. Apa itu taman surga? Inilah tempatnya majelis ilmu, majelis zikir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang begitu luar biasanya kepada orang-orang yang senantiasa kumpul di masjid ilmu bersama orang-orang alim. Apa hadiah yang Rasulullah gambarkan? Yang pertama, orang yang berada di masjid ilmu atau bersama orang alim itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang sanggup orang Cibinong sholat sunnah 1000 rakaat? Ada. Jangankan 1000 rakaat, sholat tarawih aja lihat dulu imamnya jadwalnya siapa, ahli 1 juz, cari masjid yang lain aja dah. Kelamaan. Setengah jam kita duduk di sini, nilainya sama dan bandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Allahu Akbar. Bahkan sudah sampai di situ aja kata baginda Nabi, tambahin lagi. Sama dengan pahalanya kita melayang mengantarkan jenazah, jumlahnya 1000 orang. Pernah tuh kita takziah 1000 orang. Jangankan 1000 orang tetangga meninggal 1 orang agak pergi tidak. Apa kata dia? Sibuk. Ya. Jangankan meninggalnya, sakitnya aja nggak tahu diumumkan di Masjid Jami Al Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebutin namanya tuh. Kata tetangganya, emang dia sakit apaan? Sakitnya aja nggak tahu udah meninggal dunia. Tapi berkumpulnya kita di masjidmu bersama orang alim itu lebih baik daripada kita mengantarkan 1000 orang jenazah. Allahu Akbar. Ditambahin lagi kata baginda Nabi, Allah akan berikan hidayah. Allah akan berikan hidayah bukan saja tadi orang yang sakit, orang yang meninggal dunia 1000, sholat sunnah 1000, bahkan ditambah pahalanya dengan kita sama dengan kita ngebesuk 1000 orang sakit. Pernah kita ngebesuk orang 1000 yang sakit? Belum pernah. Memang kalau kita ngebesuk orang sakit bu, nggak bawa tentengan. Kalau 1 orang sakit kita bawa 50.000 rupiah, berarti kalau 1000 berapa duit tuh? 50 juta. Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang kita kalah sama kesenangan dunia. Padahal hadiah yang Allah berikan begitu besarnya, kita kalah sama kepentingan dunia. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi husri. Sesungguhnya seluruh manusia itu rugi kata Allah. Pejabat rugi, apalagi orang biasa kayak kita. Orang pintar rugi, apalagi orang yang bodoh. Orang kaya rugi, apalagi orang miskin, orang miskin. Siapa kata Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak rugi? Orang yang tidak rugi kata Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang beriman dan beramal soleh. Itu yang menjadi penolong kita. Jadi kadang-kadang kita ini disebut suksesnya sukses dunia, berhasil dunia. Kita nggak merasa rugi kalau kita nggak ada di majelis ilmu. Kita tidak merasa rugi kalau kita ada di majelis zikir. Sebagai contoh saja, Rasulullah SAW memberikan gambaran rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh atau sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisi-isinya. Tapi kita kadang-kadang tidak merasa merugi. Kita lebih rugi kalau misalkan kendaraan kita hilang. Kita lebih merasa rugi kalau jabatan kita turun. Kita merasa rugi kalau gaji kita tidak naik. Tapi kita tidak merasa merugi kalau kita tidak melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Betul kan?
Padahal janji Allah luar biasa. Ya. Maka kata baginda Nabi, kita ini hidup ini kan sebentar. Akhirat selama-lamanya. Jadi cuma numpang doang kita lagi apa namanya? Sebentar kita singgah. Karena nanti yang lama itu adalah negeri akhirat. Yang menjadi penolong kita adalah ibadah kita, sholat kita, zikir kita, duduk majlis ilmu kita sekarang ini. Itulah yang menjadi penolong kita. Harta yang banyak belum tentu menjadi penolong kita, ibu bapak sekalian. Kalau harta itu hanya disimpan di bank, sementara harta yang menjadi penolong kita adalah harta yang kita tanamkan, kita taruh di kelopak, kita bantu majelis, kita bantu masjid. Itulah yang menjadi penolong kita kelak nanti pada saat kita meninggal dunia. Makanya ada anak-anak orang yang meninggal dunia nanti, Rabbi law akhirtani ila azharil karim fa sadaqu wa akum minas sholihin. Ya Rabb, izinkanlah saya sebentar aja. Sebentar mau ngapain? Dia bukan minta haji, dia bukan minta umroh, tetapi apa? Dia ingin bersedekah, dia ingin bersedekah. Wa akum minas sholihin, agar dijadikan orang soleh. Nih, bantu masjid. Tadi kali udah pesen sama saya, masa sholat kebocoran kan gak enak. Ini yang jadi penolong kita nih. Kita makan di mana-mana, makan durian, itu bisa 300.000 untuk masjid saja kadang-kadang 20.000, beratnya luar biasa. Padahal nikmat itu cuma satu telunjuk. Mana buktinya? Ketika kita makan di tenggorokan masuk melak-lakan sini, hilang rasanya. Ketika kita buang pagi hari, masuk ke WC warnanya sama. Ternyata tidak ada apa-apanya, bercampur sudah. Untuk itu kesempatan ini, ya, maka ini kita sekarang hidup di akhir zaman, di penghujung zaman, di mana banyak fitnah. Kata baginda Nabi, bersegeralah kalian beramal saleh, karena nanti sebelum datangnya fitnah, bencana yang sangat besar, sebagaimana gelapnya malam gulita. Ada orang nanti yang paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Dia jual agamanya dengan nilai dunia yang sangat kecil. Sekarang sudah terjadi. Mana buktinya? Kemarin tanggal 22 Desember itu orang banyak benar nulis status. Dia ambil foto cium tangan emak bapaknya hari ibu, supaya kelihatan dia berbakti sama ibunya. Umat Islam sudah ngikutin pilah-pilah orang mereka. Umat Islam kayak kita, umat Muslim, hari ibu bukan hanya tanggal 22 Desember saja. Setiap hari kita hari ibu, hari orang tua kita. Mana buktinya? Sehabis sholat kita baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nabi sudah menyampaikan jauh-jauh hari. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, dia sama bagian dari kaumnya. Ini kan tradisi orang Yahudi. Kita jangan ikut-ikutan. Ini zaman penuh fitnah, Bapak sekalian. Digadaikan sebagai akidah, dijual agama kita dengan nilai keduniaan yang nilainya kecil kata Allah Subhanahu wa taala. 2 malam lagi kita ini berganti tahun dari tahun 2021, sebentar lagi 2 malam lagi ini masuk 2022. Banyak orang Muslim, banyak orang Islam yang ikut-ikutan gaya mereka, berangkat dia sebelum sholat maghrib, menghabiskan waktunya jam 12 ngapain dia? Tiup trompet, bakar api, pasang petasan. Semua itu adalah pilah-pilahnya orang non-Islam. Orang Yahudi dan Nasrani dan Majusi kebiasaan itu menjadi kebiasaan kita. Yang seharusnya jam 12 kita harus muhasabah, introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan. Anak-anak kita remaja berangkat sebelum maghrib,
Kira-kira di jalan macet nggak Bu? Sholat isya enggak, saya mau tanya. Sampai di pantai, sampai di puncak jam 12, pulangnya tengah malam, subuhnya sholat enggak? Saya enggak yakin rasa-rasa. Berapa anak muda, pemuda dan pemudi yang melakukan perzinahan pada malam 1 pergantian tahun Masehi. Kita udah punya pergantian tahun Hijriah. Harusnya itu yang harus kita besarkan, agar kita sadar, agar kita paham perhitungan tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Bukan ini yang kita harus besar-besarkan. Kadang-kadang orang tuanya juga ikut-ikutan. Wah, ke puncak yuk, ya, puncak pas, pergi ke pantai, ya, ke Ancol, cuma merayakan pergantian tahun. Nauzubillah, sudah. Kalaupun misalkan mau kita cukup di rumah saja. Udah keluarga besar kita satu sholat isya, kita baca tahlil, kirimkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita baca sholawat, kita muhasabah, bersyukur Allah berikan kesempatan hidup kita. Ya, di tahun berikutnya mudah-mudahan tambahkan rezeki panjang, itu harusnya. Apalagi kita yang terjadi sebentar lagi nanti masuk tanggal 14 Februari ada apa? Valentine Day, hari kasih sayang. Kita ikut-ikutan lagi. Zaman penuh fitnah sekarang ini. Berapa anak muda, berapa pemuda dan pemudi dia lupa akhirnya apa? Gara-gara dikasih coklat doang, kehormatan digadainya. Dikasih coklat doang, mau beng-beng. Beng-beng berapa? 2.000 dengan beng-beng 2.000 dikasih karena hari kasih sayang. Silahkan bang, abang pilih mana abang yang mau. Ditawarin, emaknya nggak nahan lagi, emaknya biasa aja, mau kemana nak? Biasa mah, ngerayain Valentine. Tahan, masya Allah, hati-hati sekarang ini. Makanya dulu sebelum listrik masuk desa, saya sering sampaikan dulu, enak kita kalau kita lewat ke kampung, ada anak remaja tuh lah, ngapalin sifat 20. Wujud artinya ada, maka mustahil jalan besar lagi dia ngapalin rukun iman ada 6 perkara, rukun Islam ada 5 perkara. Anak dulu pada hafal, orang tua kita pada hafal, anak kita tanya sama ibu, saya yakin belum tentu apa rukun iman sama rukun Islam. Betul kan? Tanya anak ibu, kenal gak 25 nabi yang wajib kita ketahui? Coba sama ibu. Beda sama dulu kita waktu ngaji, dilagamin tuh, dilakuin, ya. Nama-nama nabi kita hafal berurutan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Anak sekarang saya pernah coba ketika di kelas. Anak-anak silakan tulis nama nabi. Yang maju pertama Amalia, masih anak dan nulis banyak pilihan. 23, nah udah 23 nabi, 2 lagi dia bingung, 2 lagi siapa? Sifat 20 aja nggak apa. Sekarang ngajinya pakai Iqra. Zaman dulu ngajinya pakai apa? Pakai juz amma. Itu ngapalin ibu yang namanya ngejak 2 tahun baru pindah ke surat Al-Fatihah. Kalau di saya ngajinya ngejanya begitu, saya masih ingat betul. Alif Fatah, Alif Kasroi, Alif Doma'u, A, I, U. Sama weh. Alhamdulillah. Gitu. Sampai wassalamu diejak dulu. Wa mu'an lamsin wasidah wa matawasa wa batasa lam wa batala min wadomamu wassalamu. Nah begitu dulu. Baru pindah Al-Fatihah 2 tahun baru selesai amma yatasa'alun. Udah gede baru hatam juz 30. Bacaannya cakep, maharajuhurnya cakep. Anak sekarang disuruh Iqra, hati-hati Iqra. Nah ini huruf apa? Huruf A. Dibuka sama kita huruf hijaiyah. Ini huruf apa kan? Dia baca A juga. Padahal jawabannya adalah alif. Ditanya lagi ini huruf apa nak? Ja. Siapa yang ngajarin ja? Ini huruf jim. Tinggal yang paling susah sebelum yang lam alif dia
sama dia lah. Masalah guru kita bersama. Ustaz SMS, Ustaz Fauzan, Ustaz Jikri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkesehatan buat guru kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dipermudah, bukan tidak boleh itu. Boleh ikrar, tapi hati-hati kita. Anak kita masih pernah huruf hijaiyah. Dulu kita ngaji begitu. Bahkan sekarang ini banyak Bapak Ibu sekali, hati-hati anak kita. Dia menghafal. Bisa menghafal itu mendengar, pakai headset, pakai MP3, boleh-boleh saja. Tapi sodorkan Al-Quran, dia suruh baca, ternyata dia nggak bisa baca, dia hafal saja, tapi nggak bisa baca. Setahun 2 tahun, ketika dia dewasa, hafalnya hilang, dia tidak bisa baca. Ini kenyataan sekarang. Ketika dibuka, makanya saya di rumah ada pengajian itu, anak-anak harus wajib pakai petunjuk, pakai apa, kalam. Ditunjuk pakai kalam, biar tahu bacaannya di mana dia. Jangan sampai baca lidahnya ucapannya Bismillahirrahmanirrahim, ini kalam kemana-mana dia. Berarti dia nggak tahu mana hurufnya. Betul bu? Ini hati-hati sekarang. Ya, jadi ibu bapak jangan bangga anaknya hafal Quran. Coba dulu bisa baca nggak? Kalau orang bisa baca, udah pasti bisa menghafal. Kalau dia nggak bisa baca, bisa menghafal. Tapi nanti ketika hafalan hilang, nggak bisa baca. Jadi harus dua-duanya memang. Bisa membaca dan menghafal. Dulu sebelum masuk desa seperti itu. Sekarang sudah lain ceritanya. Kalau masuk maghrib sekarang lihat ramai televisi, nenek-nenek juga husu di depan TV nonton dia Ikatan Cinta. Nonton dulu. Nonton dia nenek-nenek, ya. Kabarin gue baca aku. Usil banget ibu dah. Iya. Sampai nenek-nenek ke pasar. Kok kenapa sih itu? Kenapa ibu ada baju antin ya? Nenek-nenek pakai baju antin. Kita sekarang ya Allah ibu. Ya. Kalau dulu istiqlal masuk desa itu banyak. Kalau kita nenek-nenek ngapalin sifat 20. Ya. Ngapalin nama-nama Rasul. Hafal dia rukun Islam, hafal dia rukun iman. Ini terbukti. Saya ngajar di SMK. Jadi kalau anak ditanya itu rukun iman, dia bingung, acak-acakan. Ada yang nggak hafal. Ya mungkin kita ini generasi selamat ya. Guru kita, orang tua kita ngajarin. Ya di rumah kita ada namanya poster rukun Islam, rukun iman, kita hafal. Dia sudah udah terlena dengan gadgetnya. Handphonenya ya disuguhkan televisi 24 jam. Zaman kita televisi cuma 12 jam. Kalau sudah jam 12 TV-nya ada semut yang tayangannya udah nggak ada. Sekarang jam 2 ada TV, jam 3 masih ada. Ya. Makanya kalau kita ada di majlis taklim seperti ini, 1 jam terasa lama. Setan udah menggodain kita, mata kita bergerak, mata kita ngantuk lah. Coba nonton bola timnas kemarin 2 jam hampir tuh, sampai diri kita kesel bener. Ya kuat ya. Kalau bisa kalau tambahin waktunya 2 jam lagi, kali ini menang gitu. Tapi masih ilmu begini, Allahu Akbar. Sekarang zaman kita dijual agama kita dengan rupiah yang kecil. Makanya kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis kursinya, sesungguhnya Allah ini ingin menurunkan ajab ke muka bumi ini. Tapi ketika Allah melihat 3 golongan ini, Allah urungkan, Allah balikkan ajab itu. Apa yang pertama? Ila ummari buyuti, orang-orang yang gemar memakmurkan rumah-rumahku, masjid-masjidku, itulah yang berdapurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang paling dicintai Allah. Ya, ahabbul bilad ilallah masajiduha, afdalul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, adalah rumah-rumahku. Sementara tempat yang Allah benci
pasar-pasar. Pernahkah pasar selama Covid ditutup? Pernah? Yang ditutup apa? Masjid yang ditutup. Padahal baginda Rasul udah ngejamin itu yang memberi keselamatan. Yang Allah jauhkan daripada azab adalah orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, yang meramaikan rumah-rumah Allah. Allah janji. Ini kita kan sekarang musibah belum berhenti. Gunung Semeru kemarin meletus, banjir bandang masih di mana-mana, gempa masih sering terjadi, longsor masih terjadi, sampai sekarang pun mutasinya corona yang disebut dengan Omicron ditakut-takutin lagi gitu. Ya, Allahu Akbar. Allah ngejamin buat kita, mari Pak, ramaikan rumah Allah. Allah janji. Yang kedua, yang menjauhkan ajab Allah, yang memalingkan ajab Allah itu adalah wal mutahabina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kayak kita berkumpul di mas ilmu, kadang-kadang kita kalau lagi berkumpul di mas ilmu, sebelah kanan kiri kita enggak kenal, menggunakan baju yang berbeda, warna yang berbeda, sejadah yang berbeda. Ketika diangkat tangannya Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, satu tujuan, Allah Tuhan kita, maka kita itulah saudara kita ternyata. Makanya saya kutip guru saya nyampaikan Ustaz Andri, ternyata kita ini ada 3 kelompok. Ada orang yang rajin sholat berjamaah, cuman sama tetangga kagak akur. Ada yang begitu? Banyak banget. Sholat rajin banget berjamaah, rajin gak pernah ketinggalan, cuma sama saudara kagak akur. Sama tetangga kagak akur, ada boleh kakinya ada? Yang mana Bu? Ada Bu ya? Ada? Ada ya? Ada nih katanya di sini. Ada juga orang yang gak pernah sholat berjamaah, tapi sama warganya akur, sama tetangganya akur, tapi sholat berjamaah gak pernah. Ada yang benar gitu? Ada. Yang bagus itu udah sholat berjamaah yang rajin sama saudara akur, cocok kalau begitu. Kan kita seirama Bu. Imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud, bacaannya sama. Kita kenal sebelah sama, boleh jadi samping kita, dia kita tidak kenal di sebelah dia, boleh jadi samping kita, aman-aman saja. Kenapa? Diikat dengan satu akidah, tujuan kita sama, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, orang yang kasih mengasih karena Allah. Makanya umat Islam kudu saling akur. Kalau udah umat Islam kagak akur, nanti mudah tuh banyak orang-orang yang memanfaatkan hal-hal itu sehingga apa, semakin tajam permusuhannya. Makanya tadi kali sampaikan Mas Talib, ini rumah kita sama-sama isi yuk barang-barang kumpul di sini Tublek atau Cikaret. Ya, kadang-kadang kan begitu, Ustaz juga ada yang musuhan juga nih. Cari lahan tahlil dari sono bikin lagi, sini tahlil bikin lagi. Ibu juga sama. Kayak paling banyak ustazah ibu-ibu Pak. Yang baca rawinan patahna ustazah, baca alhamdulillah ustazah, patahna arsuk ustazah, maulidiyah ustazah, yang baca doa ustazah. Makanya kalau nyebutin ceramah sama ibu-ibu, nyebutin setengah jam ustazah, materinya udah wassalamualaikum. Sama ustazah. Ini kita kadang-kadang gini. Makanya kedua, jangan sampai ya, nih wadah kita kan masjid, supaya kita ini satu, ya bersatu ukhuwah Islamiyahnya di sini. Insya Allah saya yakin masih seindah ini, jamaahnya insya Allah banyak di sini. Ya, kadang-kadang ada masjid bagus, masjidnya apa, lantainya saking bersihnya, kalau kita lagi ruku kelihatan muka kita saking cakepnya itu masjid. Cuman saya jamaahnya, yang imam dia, makmum dia, kamu duduk dia juga, yang azan dia juga, qomat dia juga, sedih kita. Bagaimana muka Allah nggak datang kalau begitu? Ya, azan memik 4 penjuru, ya kadang-kadang nggak terpanggil.
dibandingkan janji Allah. Yang ketiga adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang yang mohon ampun di waktu sahur. Dia nangis, tangannya diangkat, menandakan tangannya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun jam 2, dia bangun jam 3. Tuh pernah nangis tuh. Pernah nangis tuh. Tengah malam nangisnya. Jam 3, jam 2 ibu nangis juga. Nangis apa? Sembako sekarang pada nangis, Ustaz. Telur 32.000, minyak 41.000. LPG gas naik juga. Nangis gitu. Kenapa? Suami yang ngasihnya tekor, kurang. Nangis mohon ampun sama Allah, bermunajat sama Allah, doain guru-guru kita, anak-anak kita, keluarga kita. Disitulah nangisnya itu Allah catat sebagai apa? Yang menjauhi ajab Allah kepada satu negeri, satu kampung. Ya, 3. Ingat-ingat sama kita. Yang pertama, makmurkan rumah Allah. Kedua, mesti akur. Yang ketiga, banyak istighfar di tengah malam, di waktu sahur, mohon ampun sama Allah, bermunajat. Ya, ini keuntungan buat kita berada di mas ilmu ini. Makanya kalau ditanya tuh, besok hari Jumat, Pak, Bapak kenapa tidak sholat Jumat? Bapak tahu hukumnya sholat Jumat? Tahu. Bapak tahu kalau misalkan nggak sholat Jumat nanti di kuburan disiksa? Tahu. Bapak bisa sholat? Bisa. Kenapa Bapak nggak sholat? Inilah yang terjadi. Makanya ketika di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika diperintahkan melaksanakan sholat Jumat, wazarul bai'ah, tinggalkan bisnis, tinggalkan jual beli, berangkat ke masjid. Yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahui. Tapi kadang-kadang kita nggak terpanggil, masih asing aja, masih ada besok, masih ada lusa, nanti sajalah. Ya, usia saya kan masih muda, matinya masih lama. Dalam mati itu tidak melihat tua dan muda. Setiap kita nggak mau mati, tapi setiap yang hidup pasti mengalami yang namanya kematian. Karena mati dan hidup merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa berikan buat kita peningkatan iman kita, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah baik lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan silaturahmi kita semakin erat dan terjaga. Ini saja yang bisa sampaikan. Bila taufiq wa hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hajj Hidayah wa likulli dari sallallahu Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Balakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabatin ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina min indik wa'fid alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal qalbi wal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
kami haturkan terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan ceramahnya buat kita semua, yaitu Bapak Ustadz Nafis Qurtubi dari Depok. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, beserta para guru kita semuanya yang sudah sama-sama hadir dalam pengajian ini dan mengikuti pengajian dengan baik. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini ya, dengan pembacaan istighfar, hamdalah dan doa kita kembali. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.